sebelumnya ganggu tetehnya nggak? Enggak. Boleh kita minta waktunya sebentar. Kebetulan kami dari farmasi ada tugas untuk wawancara mengenai demokrasi, implementasi demokrasi di Indonesia. Oh iya. Sebelumnya nama tetehnya siapa? Oh iya, nama saya Gaid Sarahima dari Fakultas Hukum. Dari hukum. Kalau nama aku Astri, aku dari angkatan 2023 Fakultas Hukum. Oh, hukum. Boleh Langsung aja ya, izin bertanya. Pendapat Teteh, apa sih yang bisa kita lakukan sebagai warga negara dalam memperkuat demokrasi di Indonesia? Kalau dari pendapat aku sih, hal yang bisa kita lakukan untuk memperkuat demokrasi Indonesia yaitu yang pertama berpartisipasi dalam pemilu, terus juga memilih pemimpin-pemimpin yang berkomitmen pada nilai-nilai demokrasi. Terus selanjutnya adalah memperkuat masyarakat sipil dengan cara berpartisipasi mengikuti organisasi masyarakat sipil yang mendukung nilai-nilai demokrasi juga. Jadi demokrasi di Indonesia itu harus banget dilakukan dengan penuh tanggung jawab ya Teh? Iya, betul. Terus aku izin tanya ya Teh, kan hak asasi manusia itu mempengaruhi demokrasi. Menurut pendapat Teteh, bagaimana demokrasi itu mempengaruhi hak asasi manusia? Kalau menurut saya itu demokrasi sama dari hak asasi manusia ini tuh sangat-sangat terikat ya. Yang dimana mungkin kalau menurut saya sendiri, demokrasi itu menjadi suatu lingkungan, suatu wadahnya untuk hak asasi manusia tersebut. Dan sedangkan hak asasi manusia itu untuk dijadikan suatu fondasi yang kuat gitu, karena adanya demokrasi ini. Kayak contohnya kayak kebebasan berekspresi, kan itu bisa aja termasuk ke dalam demokrasi suatu ikatan dari demokrasi dan hak asasi manusia, seperti itu. Misal nih ya Teh, kalau misal di dalam demokrasi itu nggak ada hak asasi manusia, itu gimana? Kalau menurut saya mungkin akan kurang kuat kali ya, seberapa yang tadi saya bilang gitu ya. Kalau misalnya dari HAM itu memerlukan suatu fondasi yang kuat dari demokrasi tersebut. Bagus sekali ya Teh ya penjelasannya. Makasih banyak ya Teh ya. Mohon Sama-sama. maaf mengganggu waktunya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Teh. Halo Kang, perkenalin nama aku Dinda Melina Villa, aku dari Fakultas Farmasi. Di sini aku mau nanya sebenarnya apa sih itu demokrasi? Tapi sebelum akan menjawab, boleh perkenalkan diri, fakultas dan angkatan berapa? Nama saya Rio Firdasyah Bayunugraha dari Fakultas Hukum angkatan 2021. Sekarang apa tuh sebenarnya demokrasi sih Kang? Demokrasi itu merupakan pemerintahan yang intinya kekuatan yang paling tinggi itu ada di tangan rakyat. Bisa diwakilkan atau mengikuti suara mayoritas. Terima kasih Kang. Halo Teh, kenalin Teh, nama saya Fahira Ramasandre dari Prodi Farmasi. Nah di sini saya mau bertanya sama Teteh. Teteh tahu demokrasi kan? Tahu. Sebelum saya bertanya, boleh tahu nama Teteh sama fakultas dari mana? Halo semuanya, nama aku Jauza Naura, biasa dipanggil Rara, aku dari Fakultas Hukum. Oke Teh Rara, saya mau bertanya, bagaimana mengatasi jika demokrasi bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila? Oke, aku bakal mungkin ngejelasin salah satu contohnya aja ya, yaitu mendorong kerjasama sosial. Mendorong kerjasama sosial tuh kayak gimana sih? Kayak contohnya aku sekarang lagi gabung organisasi nih, organisasi di fakultas. Nah, gimana sih cara kita ngedorong sikap sosial kita terhadap teman-teman kita, yaitu kayak contohnya kalau misalnya kalian ada rapat nih. Nah, kan kalau rapat tuh pasti ada yang ngaret kan. Nah, gitu tuh bagaimana kalian ngasih tahu temen kalian supaya datang rapatnya tuh nggak ngaret. Itu yang pertama. Terus juga pasti di setiap organisasi pun pasti ada problem. Nah, gimana kita cara ngatasin problemnya itu? Kita ngatasin problemnya secara damai, nggak sarkas lah, kayak gitu sih. Udah itu aja Teh. Oke, Terima kasih Teh. sama-sama. Dah. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Alivia Nurul Sadila dari Fakultas MIPA jurusan Farmasi kelas C. Akan mewawancara salah satu maba kedokteran tentang implementasi demokrasi.
Aku Hafni Dari angkatan? angkatan 2022. Kalau aku Nida dari angkatan 22 juga. Oh, dua-dua juga. Sebelumnya izin buat ngasih pertanyaan ya. Apa saja tantangan yang dihadapi oleh demokrasi di era digital saat ini? Kalau misalkan sekarang sih mungkin kayak kan kita banyak banget ya sekarang aplikasi-aplikasi kayak gitu, dan kalau misalkan kita daftar aplikasi tuh kadang masukin data diri segala macam sampai KTP mungkin ataupun alamat kayak gitu. Dan sebenarnya yang meragukan adalah data-data kita tuh sebenarnya aman gak sih untuk kita masukin di aplikasi kayak gitu. Terus dari aku sendiri kan, kalau misalkan sekarang kan banyak banget sosial media kan, terus juga banyak banget kita dapat informasi gitu. Jadi kemungkinan adanya informasi yang hoax itu tuh gede banget gitu. Sama yang ketidaksetaraan. Kan di era saat ini tuh kan teknologi itu canggih ya. Kan di era saat ini tuh teknologi itu canggih ya. Terus kayak banyak teknologi gitu yang terkalahkan gitu oleh teknologi canggih-canggih ini tuh. Nah, sebenarnya teknologi yang canggih ini tuh sangat bermanfaat atau membuat ketidaksetaraan gitu buat di era saat ini gitu. Kalau menurut aku mungkin malah bikin ketidaksetaraan ya, karena kan kalau misalkan kayak dulu juga ada teknologi, sekarang juga ada teknologi. Mungkin sekarang teknologi yang lebih canggih yang lebih dipakai, dan yang dulu tuh yang justru terabaikan kayak gitu sih menurut aku. Jadi ketidaksetaraan sih malah. Ya sih, sama sih. Iya. Sebelumnya udah aja. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adi Ramnus Cipto dari Fakultas IPA Prodi Farmasi. Di sini saya bersama dengan saya Muhammad Refa Rinaldi dari Fakultas Psikologi angkatan 2023. Dalam kesempatan kali ini akan memenuhi tugas mata kuliah mata Pancasila, yaitu tentang demokrasi. Sebelumnya, mengapa pentingnya demokrasi bagi kaum muda? Oke, kalau menurut dari saya sendiri, demokrasi itu pentingnya untuk anak muda dikarenakan seperti dari namanya saja, demokrasi itu kan oleh rakyat untuk rakyat, dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Nah, kita sebagai anak muda ini kan pasti bakal ngelanjutin nanti ke depannya seperti apa. Kita juga bakal ngelanjutin kayak dari generasi muda itu nanti bakal ngikutin ke generasi yang selanjutnya gitu kan. Terus seperti yang kita tahu juga dari nilai-nilai demokrasi, kita harus saling menghargai, terus juga mendengarkan pendapat orang lain juga. Jadi kalau menurut saya demokrasi itu penting ya buat anak muda itu sendiri untuk kedepannya gitu. Nah, contohnya seperti apa sih, Kang? Oke, seperti yang kita tahu bahwa contohnya pemilu ya, kayak sebelumnya kan kita juga sempat ada pemilu presiden, terus juga yang gubernur juga nantinya, terus ya kurang lebih seperti itu sih contoh dari demokrasi itu sendiri. Baik, cukup sekian untuk wawancara kali ini tentang demokrasi kita. Terima kasih. Terima kasih, Kang. Iya, sama-sama.